Jenazah Alex Nurdin disemayamkan di kediaman anaknya, Dodi Alex Nurdin, di Jalan Martimbang 2, nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 25 Februari 2026. Berikut pernyataan Dodi Reza Alex Nurdin, putra dari almarhum Alex Nurdin. Almarhum meninggalkan kita dengan tenang pada pukul 13.26 waktu Indonesia Barat pada hari ini, bertepatan dengan 7 Ramadan 1447, bulannya keberkahan ini. Alhamdulillah beliau tadi kami melihat akan menyaksikan bahwa beliau meninggalkan kita semua dengan terang. Itu saya mengucapkan banyak terima kasih atas doa, atas simpati, atas seluruh atensi yang diberikan oleh seluruh masyarakat kepada kami sekeluarga besar, dan kami mohon agar kesalahan beliau selama hidupnya dimaafkan, dan kami mohon doa agar beliau tenang menuju peristirahatan terakhir. Pada esok hari akan dibawa ke Palembang pada pukul 7 pagi, dan insya Allah akan dibawa dulu ke rumah untuk disolatkan kepada seluruh keluarga dan kerabat, dan dibawa sebelum dimakamkan ke Masjid Agung Palembang atas permintaan masyarakat Sumatera Selatan agar beliau mampir dulu untuk disolatkan bersama-sama seluruh masyarakat Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan atas nama keluarga besar Bapak Haji Alex Nurdin, saya mohon agar apapun yang menjadi kesalahan beliau dan yang menjadi amal baik beliau diberikan tempat yang sebaik-baiknya, sehingga Papa akan menuju bertemu dengan Sang Holik penciptanya dalam keadaan tenang dan husnul khotimah. Terima kasih ya. Setia Novanto tampak hadir di rumah anak almarhum Alex Nurdin di Jalan Martimbang 2 nomor 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berikut pernyataan Setia Novanto mengenang atas almarhum Alex Nurdin. Mas Setnov selama ini mengenal sosok almarhum seperti apa, Mas? Ya, Pak almarhum ini waktu saya Ketua Golkar, beliau Ketua DPD di sana. Beliau orang yang memang mempunyai visi, misi yang luar biasa terhadap daerahnya. Membangun kota, membangun infrastruktur, semua dilakukan dengan baik. Ya, tentu kita sangat prihatin dan kita apapun yang terjadi, mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah dengan segala pengorbanannya waktu di Kota Palembang. Beliau sosok-sosok yang luar biasa yang tentunya saya hormat dan bangga karena beliau begitu kuat, apalagi pada saat beliau ditahan, beliau tetap gigih untuk memperjuangkan amnestinya. Yang saya lihat beberapa teman-teman masih berusaha, tapi ya mungkin sampai selamat dengan baik. Terakhir komunikasi dengan Pak Alex kapan, Pak Novanto? Terakhir beliau waktu mau diberangkatkan ke Jakarta. Beliau kelihatannya sehat. Oh, sakit apa ya, Pak? Tahu Pak. Ya, ini pedulnya harus berjalan. Mungkin ya Tuhan lah. Almarhum ini mau dikebumikan di mana, Pak? Di Palembang. Palembang. Ya. Oke, besok ya, Pak ya? Ya. Kalau secara pribadi Pak Setnov mengenal almarhum seperti apa? Secara pribadi? Saya sangat
juga kepada kedinasannya, baik selaku gubernur dan beliau juga kepada partai Golkar yang betul-betul sangat mencintai dari partai Golkar itu yang saya kenal dengan baik, dan juga adalah pejuang yang luar biasa. Terima kasih. Rencananya akan kembali. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Jimli Asidik, usai takziah di rumah anak almarhum Alex Nurdin di Jalan Martimbang 2, nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terobosannya banyak, tapi ya itulah jadi masalah. Terobosan sering ya, menimbulkan masalah. Nah, maka dia tergelincir ya di proses hukum. Itu yang tadi saya bilang, sebetulnya penjara itu bukan untuk orang yang salah, tapi untuk orang jahat. Nah, kalau kategorinya jahat, beliau ini insya Allah bukan orang jahat. Cuma dia banyak melakukan terobosan-terobosan, sehingga misalnya sport hall itu dalam waktu yang segera menjadi pusat olahraga nasional, dan banyak lagi kreativitas yang dia lakukan yang sifatnya terobosan. Nah, sebenarnya yang begini-begini ini menjadi pelajaran bagi para penegak hukum dan juga bagi para sarjana hukum pada umumnya, harus mulai berpikir ulang. Misalnya, makin banyak orang mengeluh, kok kebijakan dipidanakan, dikriminalisasi, ya kan? Ada lagi kasus kayak misalnya Ibu Ira, Jurda SDP. Tidak ada masalah dari segi bisnis, tapi ada saja yang melaporkan dan dia dihukum. Terpaksa kemudian presiden turun tangan. Ada guru honorer diberi honor oleh kepala sekolah yang menghimpun dana dari orang tua. Lalu ada salah satu orang tua yang protes lalu melapor ke polisi, diproses sesuai dengan SOP formal. Ternyata sampai ke kejaksaan, sampai ke pengadilan, sarjana hukum yang harusnya menyelesaikan masalah dengan adil dan arif itu ya menjatuhkan sanksi pidana. Terpaksa lagi presiden ya kan merehabilitasi dan sebagainya. Jadi kinerja sarjana hukum kita perlu ya evaluasi. Jadi saya harapkan mudah-mudahan ini salah satu contoh bagaimana kita menegakkan keadilan secara substantif ya. Tapi ya sudah, kita harus hormati proses hukum. Beliau sudah masuk dan sekarang meninggal dunia, ya kita doakan mudah-mudahan segala amal kebaikannya diterima oleh Allah dan kekhilafan kesalahannya diampuni oleh Allah. Saya kira begitu ya. Oke. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2009-2014 Hatta Rajasa angkat bicara mengenang sosok almarhum Alex Nurdin. Saya mengenal dekat Bapak Alex Nurdin almarhum karena kami sama-sama menjabat. Saya pada waktu itu di pusat, Pak Alex Nurdin memimpin Sumatera Selatan sebagai gubernur. Oleh sebab itu, sepak terjangnya saya memahami, mengetahui persis di mana menurut saya banyak sekali kemajuan Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan beliau. Dan satu agenda besar yang bersifat internasional yang mungkin orang tidak menyangka bahwa bisa dilaksanakan di kota Palembang, yaitu event internasional ASEAN. Dan tentunya itu tidak mungkin terlaksana tanpa leadership dari seorang gubernur almarhum Pak Alex Nurdin. Beliau bekerja keras, banyak melakukan pendekatan-pendekatan untuk suksesnya agenda-agenda besar. Dan tidak cuma itu, saya kira banyak sekali ya prasarana dan sarana serta infrastruktur di Sumatera Selatan yang terbangun di masa kepemimpinan beliau. Itu yang saya pahami karena sama-sama berada di pemerintahan Pak Jokowi. Kalau secara pribadi, Pak Hatta mengenal Pak Alex almarhum sebagai gubernur.
Ya tentu sebagai pribadi beliau orang yang penuh perhatian. Saya masih ingat pada saat ibunda saya almarhumah meninggal dunia. Pada waktu itu saya masih berada di Afrika. Almarhum Pak Alex Nurdin datang ke rumah duka dan beliau menunggu saya tiba sampai jam 1 malam. Ya, ada di sini. Demikian juga ketika ayahanda saya meninggal dunia pada 2013, almarhum juga memberikan sambutan atas nama masyarakat Sumatera Selatan. Karena ayah saya juga dulu adalah seorang pegawai negeri pada masa saya. Jadi secara pribadi saya mengenal sosok almarhum adalah orang yang sangat baik. Namun sebagaimana manusia biasa tentu ada kehilafan. Tidak ada manusia yang tidak ada hilaf dan salah. Oleh sebab itu tentu mari kita maafkan kesalahan kehilafan beliau dan kita doakan semoga almarhum diterima di sisi Allah di tempat yang terbaik. Oke, baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.